Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka di sini. Saat ini Eka lagi berada di perkandangan milik Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, kali ini Eka akan menjelaskan kepada teman-teman tentang pakan yang dimakan oleh sapi atau ternak yang ada di sini. Yang pertama yaitu pakan berupa rumput gajah. Nah, rumput gajah adalah tanaman yang termasuk ke dalam kelompok tanaman rumput-rumputan. Nah, rumput gajah banyak dimanfaatkan pada bidang peternakan, yaitu sebagai pakan ternak sapi, kambing, dan kuda. Umumnya, rumput gajah yang digunakan di Indonesia adalah rumput yang tumbuh secara liar. Namun, untuk peternakan yang relatif besar, maka rumput yang digunakan adalah rumput yang sengaja ditanam atau dipelihara secara khusus. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Rumput-rumputan dipilih karena merupakan tanaman yang produktivitasnya tinggi dan memiliki sifat yang dapat memperbaiki kondisi tanah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Berikut ini merupakan klasifikasi dari rumput gajah. Kingdomnya merupakan Plantae, Plum merupakan Spermatophyta, kelas merupakan kelas monokotil, ordo Poales, famili Poaceae, genus Penicetum, dan spesiesnya merupakan Penicetum purpureum. Selanjutnya, kita masuk kepada morfologi rumput gajah. Akar. Rumput gajah memiliki akar serabut yang tumbuh pada buku-buku dari batang yang merayap di permukaan dan dalam tanah. Akar yang merayap dan membentuk jalinan di permukaan tanah dapat menutup tanah sehingga dapat menahan terjadinya erosi. Selanjutnya ada batang. Nah, batang rumput gajah mirip dengan tanaman tebu. Tumbuhnya tegak mencapai 2-5 meter. Batang bulat berkayu berdiameter lebih dari 3 cm. Terdiri sampai 20 ruas atau buku. Batang rumput gajah terdapat perisai daun yang agak berbulu dan menutupi batang. Selanjutnya kita masuk kepada bagian daun. Daun rumput gajah berdaun tipis, berbentuk pita, memanjang, dan berbulu. Panjang daun dapat mencapai 30-120 cm dengan lebar kurang dari 30 cm dan memiliki tulang daun. Yang terakhir kita masuk kepada bunga. Bunga rumput gajah bertipe tandan berwarna emas. Kita masuk kepada produktivitas rumput gajah. Rumput gajah memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan rumput lain, yaitu memiliki produktivitas yang tinggi, yakni mencapai 200-250 ton per hektar per tahun. Kandungan nutrisi. Berikut merupakan tabel dari kandungan nutrisi rumput gajah. Kandungan nutrisi dari hijauan, terutama rumput, tidak bisa dipatok dengan satu nilai saja. Nilainya bisa sangat bervariasi. Ada banyak faktor yang menentukan, misalnya usia panen, kondisi kesuburan tanah, pengairan, dan pemupukan. Rumput gajah yang kita peroleh dari pinggir kali, kandungan nutrisinya bisa berbeda dengan rumput gajah yang kita dapat dari pematang sawah. Kelebihan dan kekurangan dari rumput gajah. Rumput gajah memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan rumput lain, yaitu memiliki produktivitas yang tinggi, yakni mencapai 200-250 ton per hektar per tahun. Rumput gajah merupakan jenis rumput berumur panjang, tahan terhadap musim panas yang cukup tinggi dan dapat tumbuh dalam keadaan yang tidak terlalu dingin. Sedangkan kekurangan dari rumput gajah ini diantaranya tidak tahan hidup di daerah hujan yang terus-menerus. Dan rumput gajah juga tidak menyukai tanah yang kurang baik drainasenya karena perakarannya yang dalam. Budidaya rumput gajah, pengolahan tanah. Sebelum menanam rumput gajah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengolah tanah yang dimulai dengan membersihkan lahan dari pohon-pohon, semak, serta rumput belukar.
Selanjutnya dilakukan pembajakan untuk membuat tanah menjadi gembur. Setelah itu perlu gludan yang telah disesuaikan dengan rumput gajah yang akan ditanam. Penanaman. Waktu terbaik untuk melakukan penanaman rumput gajah adalah ketika menjelang musim penghujan atau di akhir musim kemarau. Cara yang umum diterapkan adalah dengan stek, batang, atau sobekan rumpun. Untuk menggunakan sobekan rumpun, dapat diambil 3-4 akar rumpun yang ukurannya tidak terlalu kecil. Kemudian, bibit ditanam dengan jarak ideal 30 x 50 cm. Sementara, jika menggunakan bibit dari batang atau stek, maka terlebih dahulu harus dipilih umur batang yang cukup tua, sekitar 2 bulan dengan jumlah mata ruas 2-3 buah. Jarak tanam yang dianjurkan adalah 30 x 30 cm dengan posisi batang ditancapkan miring 30 derajat untuk mempermudah pertumbuhan akar. Pemeliharaan berkala dapat dilakukan dengan penyulaman, penyiangan, dan merapikan rumput yang tumbuh subur di luar jalur tanam. Pengairan dapat dilakukan sebelum pemupukan pada saat kondisi lahan terlalu kering. Proses pemupukan susulan yang pertama bisa dilaksanakan ketika tanaman rumput gajah telah berusia sekitar 2-3 minggu. Pupuk yang digunakan berupa urea dan KCI dengan dosis sesuai anjuran. Pemupukan berikutnya adalah pada saat tanaman berusia 2-3 minggu dihitung dari waktu pemanenan. Masuk dalam waktu panen, rumput gajah dapat dipanen pada umur 40 hari atau sebelum rumput berbunga. Umumnya pada umur lebih dari 50 hari, rumput akan mulai berbunga dan mengeras batangnya. Hal ini harus dihindari karena dapat menurunkan nilai gizi dari rumput yang akan dikonsumsi ternak. Pemotongan dilakukan pada ruas batang terbawah dengan menyisakan batang sepanjang 5-10 cm. Jumlah pakan yang diberikan pada ternak tergantung pada cara pemeliharaan dan kebutuhan pakan ternak. Perhatian pada pemberian kandungan serat kasar pada pakan ternak sangatlah penting, karena jika serat kasar terlalu tinggi dapat membuat menurunnya konsumsi pakan ternak. Pemberian pakan baik hijauan ataupun silase harus diatur agar konsumsi ternak tinggi dan baik juga bagi pencernaan ternak. Teknik dalam meracik hijauan sebagai pakan ternak seperti sapi haruslah sesuai dengan aturan agar tidak berakibat pada penurunan kecernaan bahan kering dan bahan organik lainnya. Di daerah peternakan ini banyak sekali terdapat tumbuhan lamtoro. Lamtoro atau petai Cina adalah sejenis tanaman perdu dari suku Fabaceae, leguminosa polong-polongan, yang kerap digunakan dalam penghijauan lahan atau pencegahan erosi. Lamtoro berasal dari Amerika tropis. Tumbuhan ini sudah ratusan tahun diperkenalkan ke Jawa untuk kepentingan pertanian dan kehutanan, dan kemudian menyebar pula ke pulau-pulau yang lain yang ada di Indonesia. Tanaman ini di Malaysia dinamai dengan petai belalang. Lamtoro merupakan pohon atau perdu yang memiliki tinggi hingga 20 meter, meski kebanyakan hanya sekitar 2-10 meter. Daunnya majemuk dan berbentuk menyirip rangkap. Siripnya berjumlah 3-10 pasang. Kebanyakan dengan kelenjar pada poros daun tepat sebelum pangkal sirip terbawah. Daun penumpuk kecil berbentuk segitiga. Bunganya majemuk, berupa bongkol bertangkai panjang yang berkumpul dalam malai berisi 2-6 bongkol. Tiap-tiap bongkol tersusun dari 100-180 kuntum bunga, membentuk bola berwarna putih atau kekuningan berdiameter 12-21 mm. Buahnya polong berbentuk pita lurus, pipih, dan tipis. Buah lamtoro mengandung 15-30 biji yang terletak melintang dalam polongan, berbentuk bulat telur sungsang atau bundar telur terbalik dengan warna coklat tua mengkilap yang berukuran 6-10 mm kali 3-4,5 mm. Bijinya mirip dengan buah petai namun berukuran lebih kecil. Lamtoro atau petai Cina sudah dimanfaatkan oleh masyarakat di pedesaan untuk pakan ternak sapi, kambing, dan domba. Tanaman lamtoro memiliki banyak manfaat, yaitu sebagai tanaman sumber protein untuk ternak ruminansia, sebagai pencegah erosi, tanaman pagar hidup, dan tanaman pelindung. Lamtoro memiliki kandungan protein kasar yang sangat tinggi, yaitu sekitar 34%. Tanaman lamtoro sangat disukai oleh ternak. Pertumbuhannya cepat dan mudah tumbuh pada daerah tropis. Kandungan nutrien lamtoro yaitu serat kasar 18% dan lemak kasar 5,8%. Keunggulan daun lamtoro, kualitas nutrisi sangat tinggi bagi ternak ruminansia. Produksi tinggi pada tanah yang sesuai.
tahan terhadap musim kering yang panjang dan tetap berdaun pada musim kering. Pada dasarnya, lamtoro termasuk tanaman yang mudah beradaptasi, sehingga membudidayakan termasuk mudah. Pada umumnya, tanaman lamtoro akan tumbuh baik di daerah dataran rendah sampai dataran menengah. Berikut adalah cara membudidayakan tanaman lamtoro. Yang pertama, jika Anda akan menanam lamtoro dari benih, pilihlah benih yang sudah tua dan berkualitas baik. Ciri-cirinya adalah biji berwarna coklat, gelap, dan berukuran sedang sampai besar. Yang kedua, rendam benih dalam air dingin selama 14 jam sebelum disemaikan atau dengan air hangat 70 derajat Celcius selama 10-12 menit. Hanya gunakan benih yang tenggelam dalam air saat direndam. Yang ketiga, siapkan gelas plastik atau polybag. Jika menggunakan gelas plastik, buat beberapa lubang di bagian bawah gelas dengan paku. Yang keempat, isi polybag atau gelas dengan campuran tanah, pasir, dan kompos dengan perbandingan 1:1:3. Isikan hanya 3/4 bagian saja, jangan sampai penuh. Yang kelima, buatlah lubang di kedalaman kurang lebih 2 cm untuk menanam biji. 6. Masukkan 2 biji lamtoro dalam satu lubang dan tutup dengan tanah secukupnya. 7. Siram 2 kali sehari pada musim kemarau atau secukupnya. 8. 20 hari setelah persemaian, lakukan pemupukan NPK dengan dosis 100 gram NPK yang dilarutkan dengan 10 liter air. Kemudian, bibit lamtoro siap dipindahkan ke kebun. Usia yang baik untuk memindahkan lamtoro adalah saat tinggi tanaman sudah lebih dari 26 cm atau berumur lebih dari 35 hari. Nah, karena tanaman lamtoro mudah beradaptasi, tidak ada cara khusus untuk menanam tanaman lamtoro yang sudah berupa bibit. Pemberian daun lamtoro untuk ternak dalam bentuk segar memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan bentuk tepung daun. Makin tinggi persentase pemberian daun lamtoro segar, cenderung menghasilkan pertambahan berat badan dan konsumsi pakan yang lebih baik. Pemberian dalam bentuk tepung daun yang dicampur dedak dengan imbangan 1:1 kurang disukai domba sehingga konsumsi pakan turun, sedangkan dengan perbandingan 1:2 memberikan hasil yang lebih baik. Nah, daun lamtoro perlu diperhatikan penggunaannya pada ternak karena mengandung zat anti nutrisi berupa mimosin. Mimosin merupakan asam amino kompleks non-protein dengan struktur senyawa mirip tirosin. Daun lamtoro memiliki kandungan protein kasar, produktivitas dan palatabilitas yang tinggi. Namun, karena kandungan mimosin menjadi faktor pembatas dalam penggunaannya. Salah satu cara mengurangi risiko keracunan pada ternak ruminansia yaitu dengan proses pemanasan, pengeringan, atau pelayuan. Nah, beberapa hasil penelitian, pemberian daun lamtoro sebagai campuran pada rumput atau jerami bisa memperbaiki nilai gizi ransum.